Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat, amma ba'd. Sidang Jumat Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Ketahuilah bahwa khutbah Jum'ah yang kita lakukan sekarang ini akhir dari khutbah di bulan Dzulqa'dah. Dan kira-kira sekitar kurang dari sepekan yang akan datang kita akan memasuki bulan yang agung, bulan Dzulhijjah, yang mana yang menjadi poin bagi kita adalah di mana disebutkan di dalam hadis yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bagaimana 10 hari dari bulan Dzulhijjah yang akan kita insyaallah bertemu dengannya sekitar beberapa hari kurang dari sepekan. Disebutkan di dalam hadis bahwa hari-hari tersebut sangat agung di sisi Allah. Amal-amal ibadah pada saat itu sangatlah dicintai oleh Allah. Maka nas dari hadis telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah dan diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Dan saya akan menyebutkan lafaz yang datang dari Ashabis Sunan, dari Sunan Abi Daud yang sanadnya seperti Imam Al-Bukhari, sahih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min yaumin afdalu ma min ayyamin al-amalu salihah ahabbu ilallah min hadhil ayyam wa hiya ayyamul ashr." Maka berkata Nabi kita, tidak ada hari yang mana di dalam hari-hari tersebut amal-amal soleh sangat dicintai oleh Allah kecuali pada hari-hari yang 10, yakni ayyamul ashr, hari ke-10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka dari nas hadis sahih yang kita bacakan ini, mamin ayyamin al-a'malu salihah ahabbu ilallah min hadhil ayyam ayyamul ashr, menjadi pendalilan penafian dari Nabi kita. Tidak ada dari hari-hari yang paling dicintai oleh Allah kaum muslimin melaksanakan ibadah padanya paling dicintai oleh Allah kecuali pada hari-hari awal dari bulan Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai 10 Dzulhijjah. Maka pada hari-hari itu ya ibadallah,
Janganlah kita melalaikannya begitu saja. Janganlah kita melewatinya dengan kemalasan, dengan hanya sekedar makan dan tidur. Tetapi orang-orang yang berakal menanti dari hari-hari yang dijanjikan seperti Allah ini dengan memenuhi zad liyaumil ma'ad, dengan memenuhi dari bekal-bekalnya untuk di hari akhirat kelak. Dan ini perkara telah datang di dalam ayat Al-Quran bahwa hakikat kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah. Sehingga di ayyamil ashr banyaklah beribadah. Seperti Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah jin dan manusia aku ciptakan, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Maka beribadahlah terutama di ayyamil ashr. Dan juga Allah sebutkan bahwa hidup di dunia ini adalah ujian, adalah cobaan bagi mereka orang-orang yang melaksanakan amal-amal soleh telah sukses dari ujian cobaannya. Seperti Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah menjadikan manusia hidup di dunia untuk dijadikan ujian. Siapa di antara mereka yang baik amalannya. Dan begitu pun di dalam Al-Quran dan hadis. Dari segi pandang yang lain, selain kita melaksanakan hari-hari yang mulia di ayyamil ashr, maka telah datang perintah agar kita berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Maka Allah berfirman, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam melaksanakan khairat, amal-amal saleh. Dan Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Maka bercepat-cepatlah, bersegeralah untuk melaksanakan amal-amal saleh. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, badiru bil a'mal fitanan kakit ilailil mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira li gharadin minad dunya. Maka disebutkan di dalam hadis ini, barang siapa yang hidup di dunia ini agar bersegera melaksanakan amal-amal soleh, karena fitnah di dunia ini sangat besar, bagaikan kegelapan malam yang merayap. Maka barang siapa yang dia itu menunda-nunda, maka akan ditakutkan untuk terdapat fitnah padanya. Karena fitnah di dunia ini sangatlah besar bagaikan kegelapan malam yang merayap. Maka bisa jadi seseorang muslim di pagi hari, maka di petangnya akan menjadi kafir. Atau seorang muslim di petang hari, maka tidaklah masuk subuh menyingsing kecuali dia telah menjadi kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu, sell of his religion, menjual agamanya. Untuk siapa? Untuk apa? Ligorodin minad dunya, untuk tujuan mendapatkan dunia yang dia cita-citakan. Maka dari sini marilah kita segera melaksanakan amal-amal soleh mulai dari sekarang agar terbiasa. Dan insya Allah di 10 awal dari bulan Dzulhijjah kita bersama-sama melaksanakan berpuasa di siangnya dan melaksanakan pelajaran-pelajaran yang biasa kita adakan agar kita mendapatkan dalam keadaan 10 puasa Ramadan itu pelejitan keimanan, di mana kita akan mendapatkan pahala-pahala yang banyak dan hanya orang-orang yang berakal yang bisa mengambil ibrah. Fa'tabiru ya ulil absar. Astaghfirullah wa atubu ilaih fastaghfiruh. Innallaha ghafurun rahimun.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka di khutbah yang pertama kami jelaskan bahwa akan datang 10 hari yang agung di sisi Allah. Amalan-amalan pada saat itu lebih baik, sampai disebutkan dia dalam hadis yang kepanjangan hadis Abi Hurairah, wal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Maka walaupun adalah amalan orang yang berjihad di sabilillah, maka itu semuanya kalah dengan amalan 10 hari. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi fayukhatiru binafsihi falam yarji', kecuali memang seseorang yang memang benar-benar dia keluar berjihad dengan hartanya dan dengan jiwanya, kemudian mati di medan laga dan tidak kembali, maka itu bisa sama derajatnya dengan amal-amal yang dilaksanakan dan dicintai oleh Allah di 10 hari-hari awal dari bulan Dzulhijjah. Maka ini menunjukkan bagaimana keagungan dari orang-orang yang melaksanakan amal-amal ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian kita di sini di bab atau di khutbah yang kedua ini ingin menjelaskan dari amalan yang bisa dilaksanakan di hari 10 tersebut. Maka kita akan melaksanakan puasa sunnah tentunya, dan disyariatkan kita melaksanakan puasa dalam keadaan setiap hari. Karena puasa sunnah dan hari-hari yang mulia. Dan melaksanakan seperti biasa sholat berjamaah yang agung, dan penuhi juga sholat rawatibnya. Dan juga laksanakan menuntut ilmu. Mulai ba'dal fajar kita belajar, setelah sarapan kita belajar menghafal Al-Quran, dan juga ba'da zuhur ataupun ba'dal asr. Semuanya amalan-amalan di siang hari jangan terlewatkan. Dan usahakan amalan-amalan yang kalian lakukan, please jangan ngoyo, jangan dipaksakan. Maka amalan dalam 10 hari itu dikebut sampai mengamalkan perkara-perkara yang berat. Kemudian setelah selesai di hari yang ke-10 ditinggalkan begitu saja, tidak. Maka yang tidak terbiasa sholat duha misalnya, sholat duha 2 rakaat cukup daripada melaksanakan 8 rakaat hanya 10 hari, setelah 10 hari hilang, tidak pernah sholat lagi. Maka kami mengingatkan pada saat itu amalan-amalan laksanakan. Meskipun tidak mesti besar dan sulit, laksanakan meskipun sedikit, tetapi continuity. Dan ini yang diinginkan oleh Allah. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah, berkata seseorang kepada Nabi menanyakan, ya Rasulullah, ayul a'mal ahab indallah. Wahai Rasulullah, apa amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Nabi? Adwamuha walau qil. Dia adalah amal yang continuity, meskipun dalam keadaan sedikit. Maka dalam 10 hari yang akan datang, kita amalkan amalan-amalan yang meskipun sedikit, tetapi continuity. Sehingga kita melaksanakan sholat duha, meski 2 rakaat. Di 10 ayam yang awal di Dzulhijjah, juga terus continuity. Setelah masuk Dzulhijjah dan seterusnya, kita melaksanakan ibadah tersebut dan menuntut ilmu dari waktu-waktu setelah kita sholawat yang fard kita laksanakan, dan begitupun sholat-sholat rawatib kita laksanakan, tidak menambah-nambah dengan berat kemudian meninggalkannya. Cukup amalan sedikit namun continuity. Dan juga kami mengingatkan dari amalan yang baik yang ada pada itu
adalah membeli ternak dan menyiapkan ternak untuk disembelih di hari Idul Adha. Dan sembelihan Idul Adha masuk kepada hari ke-10. Hari Idul Adha dari 10 Dzulhijjah. Maka ini adalah dari amalan yang sangat diutamakan. Lalu bagaimana keutamaan mereka orang-orang yang menyembelih kurban, yang mampu untuk membeli binatang ternak dan melaksanakannya pada hari Id dan membelinya dan menggemukkannya dan memeliharanya di hari-hari sebelum dari hari Id, maka itu semuanya mempunyai amalan yang besar di sisi Allah. Maka kita sebutkan dari keutamaan mereka yang melaksanakan pembelian hewan ternak di hari-hari ke-10 dan memberikan makan dan memberikan makanan yang ekstra yang menyehatkan dan memeliharanya sampai hari Id, maka telah banyak keutamaan-keutamaan. Di antaranya pertama dari keutamaan orang yang membeli hewan ternak di awal Dzulhijjah dan menggemukkannya dan memeliharanya dan nanti disembelih di hari Id, fa innaha min taqwal qulub. Maka dia termasuk dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Fa innaha min taqwal qulub. Maka yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, yang mengagungkan dari ibadah-ibadah, syiar hari Dzulhijjah itu karena Allah, maka dia itu termasuk dari ketakwaan di hatinya kepada Allah. Maka orang yang membeli dari kambing di awal-awal Dzulhijjah, kemudian menggembalakannya, kemudian memberikan tempat dan memberikan makan dan disayangi, dan jika mempunyai pelet-pelet yang makanan bergizi yang bisa menggemukkan dalam waktu 10 hari, maka dipersilahkan dengan minuman-minuman yang berenergi dan juga berkualitas gizinya, maka silahkan. Maka itu semuanya min taqwal qulub. Uang yang dibelanjakan untuk memberi hewan ternak pada saat itu, dan juga uang-uang yang dibelikan untuk makanannya, dan begitu pun kelak disembelih di hari ke-10, fa innaha min taqwal qulub. Maka telah datang pendalilannya dari ayat Al-Quran tadi, tafsir dari salaf. Dan tafsir dari salaf hujjah bagi kita. Bahwa kita beristidlal dengan Quran, apalagi mempunyai dalil dari tafsir salaf, itu lebih baik. Lalu mana tafsir salaf? Telah datang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari berbagai jalan, dari Qasim ibni Abi Bazah Thiqah, dari Mujahid, dari juga Abdullah ibnu Abi Najih dari Mujahid, dan juga datang dari Ibni Juraid dari Mujahid, atau Laits ibnu Abi Sulaim dari Mujahid. Maka dari 3 jalan ini bisa naik kepada paling sedikit sahih atau hasanun li ghairi. Karena Laits ibnu Abi Sulaim dhaif, sayyi'ul hifdz, hafalannya rusak. Namun dari jalan Ibnu Abi Najih dan dari jalan Qasim ibnu Abi Bazah sahih, maka sahih dari Mujahid. Apa kata beliau tentang ayat ini? Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Makna mengagungkan syiar Allah adalah syira al-badanah wa istismanuha wa istihsanuha. Maka barang siapa pada saat itu membeli hewan ternak meskipun mahal, dan juga memberikan makanan-makanan yang baik sampai kepada hari Id disembelih, maka fa innaha min taqwal qulub. Dia adalah dari orang-orang yang hatinya bertakwa kepada Allah.
Dan yang kedua, Allah Jalla wa'ala di Al-Quran menyebutkan bahwa sembelihan kurban itu diatafkan kepada as-shalah. Dan ibadah shalah, ibadah yang agung dari ruknun Islam. Kemudian digandengkan dengan waw atifah untuk sembelihan kurban, fahada yadul ala azamati az-zabihah. Maka ini menunjukkan bahwa amalan sembelihan adalah agung. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, fasalli li rabbika wanhar. Maka di dalam ayat ini fasalli, salli i'rabuhu fi'lun amr. Maka salatlah yang wajib. Li rabbika ay bitauhid, just for Allah. Lillahi jalla wa ala faqat bitauhid. Fasalli. Wa madza ba'da dzalik biwawi atfin wanhar bi fi'lin amr, dan sembelihlah. Wa qad sabata kadzalik tafsiran hada kama ja'an Ibnu Abbas, datang dari Ibnu Abbas tentunya dari dua jalan. Maka jalan yang pertama dari Ibnu Abbas dari silsilah Al-Aufiyin, yang ujungnya dari Atiyah Ibnu Sa'id Al-Aufi yang dhaif mudallis, meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dan begitu pun jalan yang kedua dari Ali ibni Abi Thalhah an Ibni Abbas, yang mana Ali ibni Abi Thalhah thiqah, namun disebutkan qala Duhaim lam yasma at-tafsira min Ibni Abbas. Dari dua jalan ini dhaifan yartaqiyan ila hasan li ghairih. Famada qala Ibnu Abbas fasalli li rabbika wanhar ay fasalli wa kadzalika al-amr bidabihah liyaumi idil adha. Idan hada yadul ala azamati adzabihah, azamati al-udhiyah fi yaumin ashr ma'a ayami tasyrik. Maka inilah keagungan dari melaksanakan sembelihan untuk Allah dengan dalil pertama fasalli li rabbika wanhar. Wa dalilun akhar bihada al-makna fi ayatin ukhra. Di dalam ayat yang lain Allah yaqul fi kitabihil karim, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku wa nusuki, idan utifa an-nusuk ila as-salah lillahi rabbil alamin. Fahada yadul aidha, menunjukkan bahwa keutamaan melaksanakan ibadah sembelihan adalah termasuk keutamaan yang besar, karena diatofkan, digabungkan kepada shalah. Diperintah kita untuk melaksanakan shalah, fasalli li rabbika wanhar. Dan di sini inna salati wa nusuki. Maka telah datang tafsir an Mujahid bi isnadin sahih kama marra ma'ana min tariq al-Waraqa jami'an an Ibni Abi Najih Abdullah an Mujahid sanaduhu sahih. Wa kadzalika an Qasim Ibni Abi Bazah an Mujahid sanaduhu sahih. Qala Mujahid inna salati ay salatana al-jamaah al-wajibah wa nusuki ay az-zabihah fi yaumil idil adha, fi yaumil id. Maka ini menunjukkan bahwa salat dan penyembelihan di hari Id dan juga hidupku dan matiku diberikan untuk Allah, menandakan sembelihan adalah amal-amal yang agung di sisi Allah. Dan yang terakhir dari keutamaan orang yang melaksanakan sembelihan, maka di hari-hari itu mulai dia melaksanakan transaksi, mengeluarkan 5 juta, mengeluarkan 3 juta, tergantung dari kambing, tergantung dari sapi. Jika sapi misalnya 7 orang, maka berapa dia keluarkan? Jika kambing hanya 1 orang namun ingin membeli domba Garut yang besar, 5 juta misalnya, mulai dari transaksi di awal Dzulhijjah, kemudian dia piara dan dia gemukkan dan dia kasih sayangi, kemudian di hari Idul Adha setelah salat
maka dia sembelih, atau di ayami tasyrik dia sembelih, maka lebih baik di hari yang pertama agar masuk kepada 10 Dzulhijjah. Ini poin yang penting. Lebih baik menyembelih di hari pertama karena masuk kepada 10 Dzulhijjah, maka orang-orang yang menyembelih di hari pertama di 10 Dzulhijjah, dia akan masuk kepada hadis tadi, mamin ayamin, tidak ada dari hari-hari, al-a'malu salihah ahabbu ilallah min ayamil ashr. Maka orang-orang yang menyembelih kurban di hari ke-10 dari Dzulhijjah, di awal hari, di hari Id, maka dia telah masuk kepada keutamaan amal-amal di hari awal 10 Dzulhijjah. Maka inilah dari keutamaan orang-orang yang melaksanakan sembelihan. Maka insya Allah kami di sini akan melaksanakan sembelihan, dan bagi ikhwah juga yang mempunyai kambing dan ingin disembelih di tempat kami, maka kita pun menyediakan tenaga untuk menyembelih dan bisa membagikannya. Maka marilah kita, wahai saudara-saudara, untuk bersemangat di hari-hari yang akan datang dari 10 hari awal Dzulhijjah, bersemangat menuntut ilmu, tambah lagi semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah, tambah lagi semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di siang hari, karena ibadah pada saat itu sangat dicintai oleh Allah. As'alullahal karim Rabbal arsyil adim an yahfadha biladana Indonesia wal Yaman wa Filistin, wa an yursyida wulata umurina, wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah menjadikan negara NKRI tercinta ini negeri yang jaya raya, kaya raya, aman sentosa, gemah ripah loh jinawi. Dan jadikanlah pemimpin-pemimpin kami seperti Pak Jokowi dan nanti yang akan naik sebagai penggantinya, dan mereka yang duduk sebagai wakil rakyat baik di pusat ataupun di cabang. Maka wahai Allah, bimbinglah mereka kepada petunjukmu agar konstitusi dan undang-undang yang mereka buat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga kami rakyat yang diperintahkan untuk taat kepada pemimpin, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, maka kita taat kepada para pemimpin yang taat kepadamu wahai Allah. Sehingga kita taat kepada pemimpin akan membuat negara Indonesia menjadi gemah ripah loh jinawi. Dan kita berdoa secara umum agar Allah memberikan rizki kepada kita, rizki yang melimpah dari rizki-rizki yang halal, dan Allah memberikan kemampuan lebih kepada kita untuk melaksanakan amal-amal soleh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita meminta kepada Allah agar di hari-hari 10 awal min Dzulhijjah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita meminta agar Allah memudahkan kita selalu beribadah di hari-hari tersebut dalam keadaan full, dalam keadaan pelejitan keimanan. Dan juga yang terakhir, kita mendoakan kepada mereka orang-orang yang membantu dakwah kita, dakwah di Ma'had Muqbil Al-Wadi yang free of charge, yang gratisan ini. Maka mereka yang menyumbang dakwah dengan hartanya untuk membantu token listrik, untuk membelikan beras, untuk bantuan dari keuangan, dan mereka yang membantu dakwah dengan pemikiran, dengan pengajaran yang ikhlas untuk Allah, maka kita doakan agar mereka dijadikan di dunia ini menjadi orang kaya raya dan jaya raya, dan digantikan harta-hartanya dan tenaga-tenaganya dan keringatnya dalam menolong dakwah sebagai balasan yang besar di hari akhirat, dan di dunia ditinggikan derajatnya, diharumkan namanya, diberikan rizki yang melimpah ruah. Karena ini janji Allah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum.
Barang siapa yang menolong agama Allah, menolong dakwah, maka Allah akan memudahkan untuk menolongnya dan akan menguatkan pondasi-pondasinya menjadi kaya raya, jaya raya lebih dari sebelum dia menolong dakwah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jamma'a malan wa'addadah. Yahsibu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamih. Wa ma adraka mal hutamih. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim musadah. Fi 'umudin mumadd.